Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Aisyah Sapira Mamudi, NRP 1405-19032 dari Prodi Perpajakan kelas A1 Universitas Surabaya. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada topik kali ini, saya ingin menyampaikan bagaimana sih kegiatan sosial yang dapat saya lakukan dalam menghadapi bencana alam atau penyakit pandemik yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Nah, akhir-akhir ini Indonesia digemparkan oleh salah satu jenis virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini diberi nama dengan virus corona atau COVID-19. Virus corona sendiri adalah virus yang menginfeksi sistem saluran pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan seperti flu dan juga pilek. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi saluran pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, dan juga SARS. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa adanya pasien yang terkena virus corona. Nah, kasus ini diberi nama dengan kasus 01 dan kasus 02. Kemudian, pemerintahan Indonesia segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, masyarakat diimbau untuk tidak berpergian keluar kota maupun ke luar negeri terlebih dahulu. Yang kedua, masyarakat diimbau untuk selalu rajin cuci tangan. Yang ketiga, ketika keluar rumah diimbau untuk menggunakan masker dan tak lupa juga menggunakan hand sanitizer. Selain itu, pemerintah juga mengimbau kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah, dan setaranya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah secara daring atau online. Selain itu, pemerintah juga mengimbau kepada para pekerja untuk bekerja di dalam rumah dan juga beribadah di dalam rumah. Nah, beribadah di dalam rumah ini seperti meniadakan sholat Jumat yang digantikan dengan sholat zuhur. Nah, hal ini bertujuan agar rantai dari penyebaran virus corona tidak dapat berkembang biak atau terputus. Ada dugaan bahwa awal mula penyebaran dari virus corona adalah melalui hewan ke manusia. Hewan ini contohnya seperti ular, kelelawar, dan juga katak. Nah, namun penyebaran virus ini juga dapat terjadi dari manusia ke manusia. Gimana sih seseorang dapat terjangkit COVID-19? Nah, yang pertama, mereka tidak sengaja menghirup atau terkena percikan ludah atau droplet yang keluar dari mulut penderita COVID-19 melalui bersin dan batuk. Yang kedua, mereka tidak sengaja menyentuh mata, hidung, dan juga mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkena percikan air ludah dari penderita COVID-19. Yang ketiga adalah mereka tidak sengaja berdekatan dengan penderita COVID-19, baik itu melalui berjabat tangan maupun bersentuhan. Nah, COVID-19 sendiri ini dapat menyerang siapa saja, termasuk orang yang lanjut usia, para penderita penyakit tertentu, perokok, ibu hamil, dan juga menyerang pada orang yang memiliki imunitas yang sangat rendah. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Namun, kita dapat melakukan berbagai cara yang sangat sederhana untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, menjaga jarak kurang lebih 1 meter dengan orang lain dan jangan berpergian keluar rumah terlebih dahulu. Yang kedua adalah gunakanlah masker ketika kita keluar rumah dan jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker dapat menimbun berbagai bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga adalah kita harus rajin mencuci tangan secara menyeluruh menggunakan air bersih dan juga sabun selama 60 detik. Menyeluruh di sini artinya adalah membersihkan telapak tangan
sela-sela jari, dan juga di bawah kuku. Nah, selain itu, kita juga dapat menggunakan hand sanitizer ketika berpergian keluar rumah maupun ke tempat-tempat umum. Karena apa? Partikel-partikel virus itu selalu menempel di benda-benda yang ada di tempat umum, seperti contohnya di tombol lift, pegangan tangga, dan juga gagang pintu. Yang keempat adalah jangan menyentuh mata, hidung, dan juga mulut sebelum kita mencuci tangan. Yang kelima adalah hindari kontak langsung dengan penderita yang diduga terinfeksi COVID-19. Yang keenam adalah jangan lupa menutup mulut dan juga hidung menggunakan tisu ketika kita bersin. Setelah itu segera buang tisu ke tempat sampah. Yang ketujuh adalah jangan berdekatan dengan orang yang sedang sakit, demam, flu, maupun batuk. Yang kedelapan adalah menjaga kebersihan benda-benda yang sering kita sentuh dan juga kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Yang kesembilan adalah yang tidak kalah penting, kita harus selalu mengonsumsi makanan yang bergizi, rajin berolahraga, tidur yang cukup, dan juga mengonsumsi beberapa vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berikut itu adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran dari virus corona. Selain itu, kita juga patut memberikan apresiasi kepada para pahlawan yang berada di barisan terdepan dalam memerangi virus corona ini, seperti contohnya tenaga medis, polisi, TNI, dan lain sebagainya, karena mereka telah bekerja dengan ketulusan hati dan tanpa pamrih. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.